perkenalan diri dulu dong. Itu mikrofon udah nyala belum? Mikrofon, udah nyala udah. Oke. Ini Mbak, rambut udah bener belum? Udah ganteng, udah ganteng. Oke. Dong, nama siapa nama? Gue Fernandina Fakram dari Administrasi Publik 2018. Nama gue Huki Pratanda, jurusan Administrasi Publik. Namaku Noval Rizky Rahman dari jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018. Asik, pas banget nih ya anak administrasi publik. Gue pengen tanya-tanya seputar birokrasi nih ke lo. Apa sih birokrasi itu? Buat gue birokrasi itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Birokrasi itu orang-orang yang melayani masyarakat tugasnya. Rantai komando. Dan itu ada lagi gak? Birokrasi itu bisa gue sebut ini sih, rumit, ribet, lama, bertele-tele, habisin waktu. Nah itu nggak ada sih, sama kayak orang yang tadi tuh, sama mirip-mirip. Birokrasi itu identik dengan rumit. Ada pengalaman apa pas lo berurusan sama birokrasi? Banyak pengalaman gue sama birokrasi. Contoh yang pertama nih, pas dulu SMA, pas buat KTP itu lama banget, hampir ada 6 bulan. Itu gue samperin ke kantor kelurahan dan dia cuma bilang datang lagi minggu depan, ntar udah jadi barangnya. Jadi ngapain gue nunggu 6 bulan kalau datang langsung jadi seminggu. Pengalaman kalau sama gue hidup sih lancar-lancar aja kalau berurusan sama birokrasi. Nggak pernah ngerasain yang kayak orang-orang ngurus KTP lama dan sebagainya lah. Jadi nggak ada sih pengalaman buruknya sama birokrasi. Ini sebenarnya pengalamanku itu gabungan dari pengalaman dua orang sebelumku tuh tadi. Jadi yang pertama kan dia katanya lama tuh dapat KTP-nya, dan yang kedua karena dia pakai orang dalam jadi cepet. Lah kalau aku udah pakai orang dalam masih lama, sekitar 6 bulan lah baru dapat tuh KTP. Ada lagi gak selain itu? Kemarin pas gue mau buat slip gaji buat orang tua gue, soalnya dia kan wira swasta. Jadi gue datang, gue nunggu, udah nyampe sore dari pagi. Terus dia datang, mas datang lagi besok ya, soalnya kita udah mau pulang. Selain itu, gue mau cerita deh tentang gue bikin KTP. Seberapa lancarnya gue bikin KTP, itu penyebab utamanya karena bokap gue kenal sama orang dalam. Bukan orang dalam sih, kenalan lah, punya kenalan di kelurahan. Jadi gue bener-bener dimudahin sih, nggak kayak orang-orang bikinnya setahun baru dapat. Kalau gue cuma berapa hari udah dapat KTP gue. Oke, the power of orang dalam ya berarti. Gitu lah. Jadi dulu waktu aku ngurus KTP ke kecamatan dulu, habis dari kecamatan disuruh ke Dukcapil. Dari Dukcapil dikasih satu form, dia bilang suruh balik lagi ke kecamatan. Ternyata sama kecamatan, orang kecamatan bilang kalau nggak perlu kesini lagi. Jadi intinya tetap satu kata lah, rumit. Tapi menurut lo nih, ada gak sih sisi positif dari birokrasi? Sisi positifnya sih ya, positifnya dia membantu kita. Tapi ya gitulah kurangnya, lama aja, buang-buang waktu. Ya sih pastinya nggak semuanya birokrasi itu jelek. Di Indonesia ya birokrasi pelayanannya untuk sekarang ini ya bagus, sudah banyak menunjang masyarakat, memberikan kemudahan untuk masyarakat. Terus yang paling penting resepsionisnya cakep sih. Dibilang ada, pasti ada, negatifnya juga ada. Sisi positifnya ya dia mau melayani masyarakat. Cuman kalau menurutku tetap lebih banyak negatifnya loh kalau untuk sekarang. Sebenarnya mungkin rumit, bertele-tele, dipersusah gitu lah. Selain itu ada lagi gak? Selain itu mulu, bingung. Selain itu? Nggak ada lagi sih selain itu mulu. Udah sih itu mulu, itu aja. Itu mulu. Nih ya, gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya lu tau gak sih arti yang sesungguhnya dari birokrasi itu sendiri? Nggak tahu. Nggak tahu. Lu gimana? Udah banyak omong tapi gak tahu artinya. Nih, gue kasih penjelasannya.
Oke, buat 3 mahasiswa tadi yang nggak tahu apa itu birokrasi, gue akan menjelaskan sekarang juga apa itu birokrasi yang sebenarnya. Jadi apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata birokrasi dari bahasa Inggris. Jadi dapat diartikan itu adalah organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkatan bawah daripada di tingkatan atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer ya. Jadi pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur yang sangat ketat sehingga tidak fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya banyak formulir yang harus dilengkapi, lalu pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Lalu gue bakal ngejelasin ciri-ciri birokrasi ya guys. Jadi ciri-ciri birokrasi ini gue ambil dari Max Weber. Yang pertama ada jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah dan atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji sesuai dengan perangkat atau kedudukannya. Oke guys, gue capek bacanya, gue mau lanjutin ke temen gue aja. Oke, Uki. Oke, sekarang gue menggantikan yang sebelumnya tadi. Ferlan akan menjelaskan tentang ciri-ciri birokrasi. Tadi kita sampai yang keempat ya. Selanjutnya itu yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaan sebagai pegawai negeri. Lalu yang selanjutnya, para pejabat tidak memiliki kantor. Selanjutnya itu para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Selanjutnya lagi, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Itu tadi jadi ciri-ciri. Sekarang kita lanjut ke peran birokrasi. Peran birokrasi itu ada 5. Yang pertama itu sejalan dengan tujuan pemerintah. Kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapai visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah netral dan profesional. Terus yang keempat, menjalankan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, antisipatif, preventif, resolusi, dan yang lainnya. Terus yang terakhir, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan. Masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Itu tadi dari gua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Nah, oke, selanjutnya mau lanjutin dari teman saya sebelumnya, Huki. Dia udah ngejelasin apa itu ciri-ciri dan peran dari birokrasi. Selanjutnya ada penyakit dari birokrasi. Menurut Profesor Eko Suharjo, guru besar dari Universitas Indonesia, ada 4 penyakit dari birokrasi. Yang pertama, adanya budaya menguasai bukan melayani publik dalam birokrasi, yang diakibatkan proses pengisian jabatan-jabatan dalam birokrasi berdasarkan kedekatan dengan penguasa. Yang kedua, ketidakmampuan melayani dalam birokrasi karena proses penerimaan pegawai dilakukan dengan cara-cara tidak profesional dan syarat kepentingan. Yang ketiga, adanya kerusakan moral dalam birokrasi yang selalu berpikir mendapatkan uang dari proyek-proyek yang dilakukan, seperti gaji PNS cuma bisa hidup untuk 7-10 hari. Hanya dengan melakukan kejahatan untuk tambahan uang, dia bisa hidup selama 1 bulan. Kemudian yang terakhir ada partai politik menganggap birokrasi sebagai sumber uang. Menurut Prof. Eko Suharjo, siapa yang menguasai birokrasi, dia yang menguasai uang negara. Sekian dari kami, dari reporter-reporter tampan. Anjay. Udah paham belum? Udah ya cukup lah. Paham sih, jadi ya paham banget. Malahan makasih ya Mbak udah bikin gue paham apa arti birokrasi itu.
lumayan paham sih gue, jadi gue lebih tahu apa itu arti birokrasi yang sebenarnya. Nah, nih satu pertanyaan lagi buat lo. Apa tuh? Jadi apa harapan lo buat birokrasi ke depannya? Secara nih akan lo calon administrator Anjay. Iya, harapan gue buat kedepannya ya, itu ya pasti lebih baik dari sebelumnya lah. Terus juga gue berharap birokrat kedepannya itu lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Sekarang kan zaman globalisasi, semua mudah diakses. Semoga dengan globalisasi ini lebih mempermudah, lebih mempercepat. Jadi gak ada lagi masyarakat yang menunggu lama, gak ada lagi masyarakat yang kesana kemari gak jelas. Jadi tolonglah lebih baik ke depannya. Harapan gue buat birokrasi ke depannya, ya gue nggak pengen anak cucu gue ngerasain apa yang kita rasain sekarang nih. Misalnya contoh pas corona ini, Jakarta memberikan kebijakan busway dikurangin penggunanya, hasilnya malah banyak antrian yang memadat. Itu justru malah menyebabkan corona makin kemungkinan untuk menyebarnya besar. Jadi besoknya malah diganti kebijakannya, jadi kayak kebijakannya itu kurang matang. Jadi semoga di tahun-tahun ke depan birokrasi lebih mematangkan lagi kebijakan-kebijakannya sehingga nggak ada kesalahan dalam hal-hal kayak gini, kayak pas corona. Harapanku untuk kedepannya jangan mempersulit sih kalau menurutku. Kalau ada pengaduan dari masyarakat tuh jangan dipersulit. Terus tetap jangan membedakan antara masyarakat kelas bawah dengan kelas atas. Gitu sih kalau soalnya sekarang kan banyak yang lebih mengutamakan kelas orang-orang yang ekonominya itu di menengah ke atas loh. Lebih didahulukan daripada orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Gitu aja sih. Oke, thank you Ferlan. Oke. Cabut ya. Oke, thank you Ki. Bye. Peace out. Saya Noval Rizky Rahman. Di sini ada Huki Pratanda. Dan saya Ferlantina Fakram. Kita mengucapkan Terima kasih dan buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita pamit undur diri. Dan pamit undur diri. tolong like 1000. Oke. Biar lu tes. Makasih. Dan tes. Kita terima kasih dulu. Kita berterima kasih kepada Putri Aminah Selaku narator di balik video kita ini. Kemudian terima kasih kepada Nabila untuk lighting, kepada Arya dan Putri juga buat Putri juga. Tasmika masih pada solid. Terima kasih kepada Solid telah menjawabkan ke Tasmika, dan untuk tim-tim yang bakalan bantu ngedit nanti Terima kasih. terima kasih. Walaupun belum tahu siapa timnya. Oke. Dan untuk yang punya kosan terutama, terima kasih sekali. Tripod penting ya. Tripod penting. Tripod Sebut untuk namanya. Anam, Anam. teman saya. Iya. Oke, Apalagi ya? apalagi ya? Cukup deh, kebanyakan terima kasih. Selamat nonton untuk Pak Tobirin. Semoga Selamat suka. nonton terakhir. Patobirin, please. Saya nggak mau tes. Ya udah Pak. Oke. Kita buat tampil dulu, tampil. Atau boleh gitu. Nih. Tampilnya gini aja. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Kata waktunya. Nih, gua kasih penjelasannya. Ya